Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan tugas mengenai GTY Microsoft Service. Nama saya Muhammad Fadil Bahri, Stambuk F551-14074, kelas B. Jadi pada pendahuluan atau belakang, perkembangan di bidang teknologi informasi terjadi sangat cepat. Begitu pula perkembangan teknik dan alat bantu untuk melakukan pengembangan aplikasi. Bahasa pemrograman baru muncul dengan cepat, framework terbaru muncul setiap saat. Paradigma pemrograman berganti serta aneka macam buzzword terkini tampil di internet. Portal akademik salah satu aplikasi yang sangat dibutuhkan oleh semua instansi yang bergerak di bidang pendidikan saat ini. Banyak aplikasi sistem informasi akademik ini berbasis web secara tradisional. Aplikasi web yang dibangun dengan menggunakan di mana seluruh aplikasi dibangun, dirancang, dikerahkan dan dipelihara dalam satu unit. Ketika bekerja dengan aplikasi monolitik, berbagai masalah dapat ditimbulkan dari waktu ke waktu. Dalam kasus aplikasi web struktur, aplikasi monolitik biasanya terdiri dari silin side, server side, dan database. Arsitektur monolitik ini tentunya punya kelemahan-kelemahan yang solusinya bisa dialamatkan oleh microservice. Microservice adalah sebuah pendekatan untuk mengembangkan aplikasi dengan rangkaian service-service yang kecil, di mana setiap service berjalan pada prosesnya sendiri-sendiri. Kumpulan service-service ini bilang sering berkomunikasi. Yang kedua dapat menjadi sebuah sistem yang besar. Dalam implementasinya secara sederhana, kita harus memecahkan aplikasi yang ingin kita buat secara spesifik atau rinci. Dari sisi fungsionalnya, setiap fungsi harus mampu bekerja secara independen, dan fungsi tersebut dapat dibangun menggunakan teknologi yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan, sehingga sangat memungkinkan akan terdapat banyak teknologi dalam satu aplikasi besar. Salah satu teknologi yang digunakan yaitu berkaitan dengan bahasa pemrograman. Yang digunakan Go adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Google. Bahasa pemrograman ini dikembangkan dengan tujuan untuk mempermudah, mengembangkan, dan menciptakan bahasa pemrograman yang sederhana, dapat diandalkan, dan efisien. Go memiliki banyak kelebihan, diantaranya mendukung konkurensi di level bahasa dengan mengaplikasian cukup mudah, mendukung pemrosesan data dan dengan banyak proses dalam waktu yang bersamaan. Proses kompilasi sangat cepat. PKG modul yang disediakan terbilang lengkap. RESTful API merupakan implementasi dari API, Application Programming Interface. REST Representative State Transfer adalah satu arsitektur metode komunikasi yang menggunakan protokol HTTP untuk pertukaran data, di mana tujuannya adalah untuk menjadikan sistem yang memiliki performa yang baik, cepat, dan mudah untuk dikembangkan, terutama dalam pertukaran dan komunikasi data. Rumusan masalah 3. Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana membangun aplikasi web portal akademik dengan memiliki banyak layanan yang dapat diakses dengan cepat. 2. Bagaimana cara mengimplementasikan arsitektur microservice dengan menggunakan RESTful API sebagai metode pertukaran data untuk perkembangan aplikasi web portal akademik.
Yang berikutnya, ruang lingkup. Berdasarkan uraian dari rumus masalah di atas, maka dapat diperoleh oleh ruang lingkup untuk implementasi arsitektur microservice menggunakan RESTful API untuk portal akademik PP Al-Munawir adalah aplikasi ini dibuat berbasis web. Aplikasi ini memiliki layanan penjadwalan kegiatan santri, nilai mata pelajaran santri, menjadwal kajian-kajian di lingkungan pondok, dan jurnal-jurnal ilmiah. Beberapa layanan akan dibangun menggunakan service microservice. Aplikasi ini menggunakan pemrograman Go dan database CrocDB. Ada tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengimplementasikan arsitektur microservice sebagai layanan server dan menggunakan RESTful API sebagai metode pertukaran data untuk membangun microservice pada website portal akademik PP Al-Munawir. Manfaat penelitian. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah dengan adanya aplikasi ini memudahkan santri pondok Al-Munawir untuk mengetahui informasi yang berkaitan dengan akademik seperti jadwal kegiatan, nilai, dan kajian-kajian yang ada di lingkungan pondok, mengetahui penerapan microservice database CrocDB dalam sebuah aplikasi. 5. Sistematika penulisan. Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan laporan preskripsi adalah sebagai berikut. Bab 1. Pendahuluan. Bab ini mencakup latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematik penulisan. Bab 2. Tujuan pustaka dan dasar teori. Pada bab ini mencakup tujuan pustaka dan dasar teori. Tujuan pustaka akan membahas mengenai uraian tentang kajian sebagai pustaka, yang kemudian hasil kajian ini dihubungkan dengan masalah yang sedang diteliti dalam penyusunan laporan preskripsi. Sedangkan dasar teori menjelaskan definisi monolitik, arsitektur microservice, arsitektur Go, RESTful API, CrocDB, arsitektur microservice pada aplikasi web, dan keunggulan arsitektur microservice. Bab 3. Analisis dan perancangan. Pada bab ini dijelaskan mengenai sistem penjelasan, analisis kebutuhan, sistem perancangan sistem meliputi usage diagram, activity diagram, squad diagram, skema, arsitektur microservice pada aplikasi web, perancangan antarmuka, user interface. Bab 6. Implementasi dan pembahasan. Bab ini berisi tentang implementasi dan pembahasan aplikasi yang dibangun sehingga penelitian ini dapat diselesaikan sesuai dengan tujuan yang ada. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Bab ini adalah bab terakhir. Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang ada di bab sebelumnya dan saran mengenai penelitian sebagai pertimbangan untuk memperbaiki sistem ini. Selesai.